Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, Panglima Komando Daerah Militer 1, Pangdam 1 Bukit Barisan, Pak Muhammad Hasan, yang diwakili Kasdam Bukit Barisan, Bapak Brigjen TNI Refrizal, Ketua KPU Sumatera Utara, Bapak Agus Arifin, Ketua Bawaslu, Bapak Hadi Situmorang, anggota Dewan Pers, Bapak Paulus Tri Agung Kristanto, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dai, News Director Tribun Network, Mas Febi Mahendra Putra, serta seluruh hadirin yang hadir di acara Bersandar pada Negara, Wujudkan Kolaborasi Presisi untuk Terciptanya Pemilu Damai 2024 dan Bermartabat Tanpa Hoax. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung ke Medan di hari ini, tapi karena ada jadwal nanti siang yang tidak mungkin bisa digantikan, maka saya mohon maaf menggunakan Zoom untuk menyapa Bapak Ibu hadirin sekalian di kota Medan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Tribun Network pada pagi hari ini untuk merapatkan barisan bagaimana pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang sukses, yang damai dan bermartabat. Kita semua memahami peran penting media untuk menjadi rujukan terpercaya. Di tengah kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, di mana arus informasi begitu deras setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita terima, sehingga situasi kondusif dan teduh tetap harus terjaga di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana publik tetap bisa menikmati pesta demokrasi 2024 dengan penuh kegembiraan. Karena pemilu hakikatnya adalah haknya kedaulatan rakyat, dan pemilu itu adalah pestanya demokrasi. Karena pesta, maka kita harus menghindari perasaan takut, intimidasi, dan hal-hal yang negatif yang mungkin muncul di masyarakat. Itulah tugas penting dari media, khususnya Tribun Network. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, KPU Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan narasi besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi pemilu 2024 adalah pemilu yang menyatukan kita semua. Pemilu yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga bangsa. Guna mendukung amplifikasi narasi tersebut, Kementerian Kominfo mendorong agenda-agenda komunikasi publik dengan tajuk Pemilu Damai 2024. Pesan ini tentu bukan sembarang pesan, namun wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan cara yang bijak dan tetap menjaga perdamaian sesama anak bangsa, termasuk di ruang digital. Pesan ini juga disusun untuk menjawab berbagai isu pemilu yang selama ini hadir di tengah kita, seperti misalnya peningkatan partisipasi pemilih, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Yang kedua adalah antisipasi SARA, anti perpecahan atau polarisasi, dan anti hoax untuk menjaga ruang digital tetap sejuk dan damai. Dalam menggaungkan Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo telah dan terus melakukan diseminasi informasi sejak 14 Oktober 2022. Strategi diseminasi ini dijalankan dalam 3 periode, yaitu periode pertama pra-pemilu, periode kedua saat pemilu, dan yang terakhir adalah pasca pemilu. Diseminasi informasi periode pra-pemilu berfokus pada ajakan anti golput dan berpartisipasi dalam pemilu untuk mendorong seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, pesan pada periode saat pemilu berfokus pada ajakan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif sampai proses pemungutan dan perhitungan suara selesai. Dan yang terakhir, pesan pada periode pasca pemilu berfokus pada ajakan untuk menjaga persatuan nasional kita dalam menyikapi hasil pemilu. Bapak, Ibu hadirin sekalian, untuk mengamplifikasi narasi pemilu damai 2024 dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman serta kondusif,
kami akan bekerja sama dengan seluruh platform digital seperti Meta, Google, TikTok, dan sebagainya. Mereka sudah menggelorakan hashtag misalnya Meta bijak bersuara, Google yuk pahami pemilu, dan sebagainya. Kolaborasi ini penting untuk menjaga agar ruang digital kita, ruang publik kita terus berisi berita-berita yang mendamaikan, yang menyejukkan kita semua di tengah konsentrasi dan perbedaan baik dari isu maupun gagasan-gagasan dari masing-masing kandidat dan partai politik. Selain itu, kami juga bersama pemangku kepentingan strategis lainnya terus melakukan koordinasi secara internal. Lintas satuan kerja Kementerian Kominfo juga telah dilakukan. Secara umum, strategi yang kami siapkan untuk menyambut penyelenggaraan pemilu diantaranya meliputi: 1. Bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarluaskan informasi penting terkait pemilu damai dan pencegahan hoax pemilu. Melakukan sosialisasi dan diskusi terkait pemilu di berbagai daerah, serta penayangan video kampanye pemilu damai di setiap pelatihan literasi dan talenta digital. Memproduksi berbagai konten, infografis, dan iklan layanan masyarakat di platform digital dalam bentuk video maupun audio, juga media cetak mengenai pemilu damai 2024. Kami juga terus melakukan monitoring isu pemilu, penerbitan klarifikasi hoax debunking, serta melakukan takedown, penghapusan konten hoax isu pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoax pemilu. Melakukan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau quality of service untuk menjaga supaya pelaksanaan pemilu terutama pada saat perhitungan suara tidak mengalami kendala gangguan sinyal, khususnya untuk daerah 3T. Tentu hal ini tidak kalah penting adalah bekerjasama dengan media, baik televisi, online, news, radio, maupun platform digital untuk menyampaikan pesan mengenai pemilu damai. Kami sangat terbuka untuk kesempatan kolaborasi dengan media, seperti penayangan iklan layanan masyarakat, pemberitaan, dialog atau program khusus, news highlight, hingga podcast. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kolaborasi antara media dan seluruh penyelenggara pemilu, serta seluruh pemangku kepentingan pemilu berperan penting untuk menghadirkan pemilu damai, yang merupakan pesta demokrasi bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Bersama mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilu damai 2024 untuk Indonesia yang lebih maju. Karena kita percaya pemilu 2024 adalah sarana demokrasi. Bagaimana kemajuan demokrasi kita diukur, bagaimana kualitas demokrasi kita terus ditingkatkan, dan warga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, dan tidak terpapar isu-isu hoax yang menyesatkan, yang menipu, serta mengadu domba, serta mengancam persatuan serta kesatuan nasional kita yang sudah susah payah dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Bapak, Ibu hadirin sekalian, semoga pemilu damai 2024 dapat terwujud dan peran serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksana pemilu, pengawas pemilu, media, aparat penegak hukum, kepolisian, bapak-bapak di TNI, serta seluruh partisipasi masyarakat sangat dinantikan. Karena terwujudnya pemilu damai 2024 adalah karena wisdom, kebijaksanaan dari seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.